Saat tagar kabur aja dulu viral dan kondisi kelas menengah semakin terjepit, masih mungkinkah saya mendirikan usaha? Doni Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa waktu kemarin, tagar kabur aja dulu sempat viral. Itu bukan hanya sekedar tren di media sosial, tapi sebenarnya menggambarkan keresahan banyak orang, terutama kelas menengah. Kelompok ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusi besarnya terhadap konsumsi domestik yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Kontribusi kelas menengah terhadap total konsumsi nasional adalah sebesar 81,49%. Pengeluaran utama terlihat pada sektor makanan, perumahan, pendidikan, transportasi, serta barang dan jasa lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, penghasilan kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 berkisar antara 2 hingga 9 jutaan rupiah per kapita per bulan. Meski demikian, rata-rata sisa gaji kelas menengah setelah dikurangi pengeluaran bulanan hanya sekitar 400 ribuan rupiah per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli mereka cukup terbatas. Kenaikan harga barang seringnya tidak berbanding lurus dengan kenaikan gaji kelas menengah. Belum lagi peluang usaha bagi mereka terasa makin sempit. Lalu, kalau situasinya seperti ini, masih mungkinkah kita mendirikan usaha? Sebentar, siapa bilang memulai usaha itu harus menunggu kondisi normal? Justru di saat ekonomi lagi gonjang-ganjing, banyak bisnis baru yang berbunculan dan berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan orang gak pernah berhenti. Mereka tetap belanja, tetap makan, tetap cari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tinggal bagaimana kita melihat celahnya. Jadi, kalau teman-teman ingin mulai usaha di kondisi seperti ini, harus cermat memilih jenis usaha yang punya daya tahan. Nah, ada beberapa kriteria bisnis yang tetap bisa berjalan meski ekonomi lagi nggak menentu. Pertama, bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Contohnya, toko kelontong, toko grosir, atau usaha makanan seperti frozen food. Ini adalah jenis usaha yang orang butuhkan terus-menerus karena masuk ke dalam kebutuhan primer. Kedua, bisnis yang bisa menawarkan harga terjangkau tapi tetap berkualitas. Di saat orang mulai berhitung setiap rupiah yang dikeluarkan, mereka akan cari produk atau layanan yang sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Contohnya, usaha laundry yang menawarkan layanan lebih, seperti layanan antar jemput, layanan poin pelanggan, dan layanan tambahan lainnya yang menarik. Ketiga, usaha jasa reparasi atau servis elektronik. Di masa ekonomi yang menantang, terkadang orang akan lebih memilih memperbaiki alat rumah tangga mereka yang rusak daripada membeli baru. Nah, dari ide usaha tadi, mana yang menarik perhatian teman-teman? Pertanyaan yang harus ditanyakan sekarang bukanlah apa sekarang waktu yang tepat buat usaha, tetapi bagaimana cara saya beradaptasi supaya bisa sukses di kondisi seperti sekarang. Sebab usaha itu bukan soal kapan memulai, tapi bagaimana cara menjalankannya. Karena begini teman-teman, usaha yang nggak beradaptasi dengan teknologi itu seperti kapal layar di tengah badai, susah bergerak maju. Tantangannya makin banyak, sementara pesaing yang pakai teknologi sudah lebih dulu mengatur strategi. Digitalisasi itu bukan hanya buat bisnis besar, usaha kecil dan usaha menengah juga butuh sistem yang rapi biar lebih mudah dikelola. Misalnya nih, teman-teman buka toko kelontong, lalu masih pakai cara manual buat mencatat stok barang atau menghitung pemasukan. Ketika toko mulai ramai, pasti bakal kewalahan sendiri. Nggak sadar ada barang yang habis, nggak sadar ada barang yang nggak laku, dan numpuk di rak. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi penyebab bisnis mandek. Makanya, penting banget sejak awal usaha, teman-teman pakai sistem yang bisa membantu pencatatan stok, laporan keuangan, sampai analisis penjualan. iPos misalnya, bisa memberikan notifikasi kalau stok mulai menipis, bisa bantu bikin promo bundling biar produk yang kurang laku jadi lebih menarik, dan pastinya semua transaksi tercatat rapi tanpa ribet. Jadi, walaupun teman-teman baru buka usaha, tetap bisa mengelola toko seperti pengusaha yang sudah pengalaman lama. Sekarang, teman-teman mau tunggu kondisi membaik dulu atau langsung eksekusi dan mulai bisnis dengan persiapan yang lebih matang? Pilihan ada di tangan teman-teman. Sekian dari saya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.